101 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya disampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15. Tiga pasangan calon mematuhi dan mempedomani ketentuan yang ada. Kemudian petir, bisa terjadi juga angin puting beliung. Nah, kita juga harus mendapatkan informasi yang secara valid. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Rabu 16 April 2025. Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Saudara, selama momen libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi lalu, pemerintah Kota Bukit Tinggi menerima 2,9 miliar rupiah lebih pendapatan asli daerah PAD melalui retribusi dari objek wisata berbayar. Selengkapnya, Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menerima 2,9 miliar rupiah lebih pendapatan asli daerah atau PAD melalui retribusi dari objek wisata berbayar selama momen libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi lalu. Sejumlah objek wisata berbayar milik Pemko Bukit Tinggi, yaitu Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan TMSBK atau Kebun Binatang, Benteng Fordeko, Taman Panorama, dan Lubang Jepang, ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi, Rofi Hendria, menyebutkan berdasarkan data dari periode tanggal 31 Maret hingga 7 April 2025, Pemko Bukit Tinggi menerima retribusi sebanyak Rp2.973.987.000 dari 4 objek wisata berbayar tersebut. Untuk kunjungan ke objek wisata TMSBK dan akuarium, pendapatan retribusi terbanyak terjadi pada hari Kamis 3 April 2025 dengan total Rp407.953.000. Selanjutnya, ulas Rofi Hendria, kunjungan ke objek wisata Benteng Fordeko, pendapatan retribusi terbanyak juga pada hari Kamis 3 April 2025 dengan total Rp69.950.000. Sementara itu, kunjungan ke objek wisata Taman Panorama Lubang Jepang, pendapatan retribusi terbanyak pada hari Kamis 3 April 2025 dengan total Rp81.855.000. Rofi Hendria menjelaskan, tingkat kunjungan ke objek wisata berbayar pada momen Lebaran tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan perkiraan terjadi lonjakan kunjungan sekitar 30%.
Selama libur lebaran kemarin Bukit Tinggi memang kita lihat kembali ramai oleh pengunjung dan memang sesuai dengan yang kita inginkan bahwa Bukit Tinggi sebagai kota wisata jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita siapkan untuk bagaimana bisa menampung seluruh wisatawan tersebut. Dari objek wisata kita bisa yang kita hitung di objek wisata berbayar kita, itu kebun binatang, Benteng Kordekok dan Taman Panorama Lubang Jepang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang libur lebaran tanggal 1 sampai tanggal 7 kita mencatat kurang lebih 130.000 orang memasuki kebun binatang dan panorama, dan alhamdulillah itu bisa mendatangkan PAD bagi Bukit Tinggi kurang lebih 3 miliar kurang 30 juta itu. Jadi sudah ke 3 miliar, kalau sekarang sudah lebih 3 miliar, dan itu memang karena ada beberapa program kita yang kita kejarkan kemarin dan malam minggu lebaran ini. Selain itu, ulas Rofi Hendria, selama momen libur lebaran lalu, seluruh objek wisata berbayar di Kota Bukit Tinggi dalam kondisi aman dan kondusif. Setelah dievaluasi, tidak ada keluhan ataupun permasalahan yang terjadi, dan ke depan diharapkan tingkat kunjungan terus meningkat, sehingga target pendapatan asli daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Usai pelaksanaan kampanye visi misi berakhir Selasa malam kemarin, Bawaslu menilai ketiga paslon menghadirkan pendidikan politik bermartabat untuk pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Pasaman 19 April. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. 3 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati telah menjalani masa kampanye terakhirnya di 15 April kemarin untuk kembali berlaga dalam pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Pasaman pada Sabtu pekan ini. Setelah penutupan masa kampanye yang diakhiri oleh dialog debat publik yang disiarkan LPP RRI Selasa malam, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juwita memastikan kampanye yang dilakukan ketiga paslon PSU Pilkada Pasaman telah dilakukan secara aman dan damai sesuai prosedur yang ditetapkan. Bawaslu Kabupaten Pasaman, dikatakan Rini Juwita, menilai ketiga paslon PSU Pilkada telah memberikan pendidikan politik yang baik dan bermartabat kepada masyarakat Pasaman dan sekitarnya. 3 pasangan calon mematuhi dan mempedomani ketentuan yang ada. Seluruh pasangan calon memanfaatkan dalam melakukan kampanye semaksimal mungkin, memberikan pendidikan politik kepada pemilih masyarakat Kabupaten Pasaman yang sudah memilih untuk datang ke TPS tanggal 19 April. Diketahui untuk Pilkada Pasaman 2024 sebelumnya diikuti 3 pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Weli Sweri Anggit Kurniawan Nasution, nomor urut 2 Mara Ondak Des Rizal, dan nomor urut 3 Sabara S. Sukardi. Sedangkan untuk penyesuaian nama pasangan calon terbaru yang ditetapkan akan berlaga di PSU Pilkada Pasaman 19 April, yaitu nomor urut 1 Weli Sweri Parulian, nomor urut 2 Mara Ondak Des Rizal, dan nomor urut 3 Sabara S. Sukardi. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Kita beralih ke RRI Bengkalis. Cabai merah mencapai 8% dan bawang merah mencapai level 6%, menjadi komoditas yang fluktuatif harganya cukup signifikan di Bengkalis pada Minggu kedua April pasca Lebaran. Reporter Sri Mawarti Syarif melaporkan. 2 komoditas pangan yakni cabai merah dan bawang merah tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kabupaten Bengkalis pada Minggu kedua April 2025 pasca Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Bengkalis, harga cabai merah melonjak hingga 8%, sementara bawang merah mengalami kenaikan hingga 6%. Kepala BPS Bengkalis Hari Prasetyo menjelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh fluktuasi pasokan dan tingginya permintaan masyarakat setelah libur panjang Lebaran. Cabai merah dan bawang merah menjadi komoditas yang paling bergejolak harganya, dan ini cukup berpengaruh terhadap tingkat inflasi di daerah. Selain faktor permintaan, cuaca dan distribusi logistik pasca Lebaran juga disebut turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan harga. BPS mencatat bahwa lonjakan harga ini sudah terjadi sejak awal April dan terus dipantau guna mengantisipasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Cobalah untuk menanam, tidak terlalu luas, tapi bisa paling tidak untuk kabupatennya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri. Karena apa? Nanam sekarang baru berapa bulan lagi nanti panennya. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga pangan, terutama pada komoditas yang sensitif terhadap inflasi seperti cabai dan bawang merah. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Saudara, pihak kepolisian Bengkalis melalui tim Elang Malaka dan Bea Cukai berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkoba dan tanaman ganjop sebagai barang bukti.
Reporter Muhammad Iqbal melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis bersama Bea dan Cukai berhasil mengungkap kasus penanaman ganja di Desa Pangkalan Nyiri, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Rabu 9 April 2025 lalu, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, petugas mengamankan seorang pria berinisial NA alias Anto yang diduga menanam dan merawat 8 batang ganja di dalam rumahnya. Barang bukti yang disita dari lokasi kejadian antara lain 8 pot berisi tanaman ganja serta 1 unit handphone merek Redmi warna putih. Tanaman ganja tersebut disembunyikan di dalam kamar mandi rumah tersangka. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, tim langsung bergerak dan juga melakukan penggerebekan. Tersangka mengaku menerima tanaman ganja dari seseorang bernama Agung yang saat ini masih dalam penyelidikan. Pengungkapan narkotika jenis ganja ini yaitu adalah dengan inisial NA, dan barang bukti yang berhasil kami amankan dalam upaya paksa pengungkapan ini yaitu adalah 8 buah pot berisi batang tanaman yang diduga adalah tanaman ganja. Menurut pengakuan tersangka, ia baru pertama kali menerima pekerjaan menanam dan merawat ganja tersebut karena alasan ekonomi. Ia dijanjikan upah Rp300.000 dan ditambah Rp500.000 jika tanaman tersebut tumbuh subur. Atas perbuatannya, Anto dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman maksimal adalah pidana mati atau penjara seumur hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pemkab Natuna akan salurkan pupuk bersubsidi 149,3 ton dari Kementerian Pertanian untuk petani 9 kecamatan di daerah. Reporter Yusfianti melaporkan. Dalam upaya mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyediakan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna, Wan Sajali, kepada RRI mengatakan pupuk yang diberikan sebanyak 149,3 ton dengan kriteria NPK berjumlah 113,55 ton, kemudian urea 35,75 ton untuk kelompok pertanian di 9 kecamatan di daerah. Jadi nanti setiap kelompok kita mengarahkan, jadi penyuluh nanti mengarahkan, membimbing, membina mereka untuk menggunakan pupuk subsidi ini. Ada berapa jumlah pupuk yang didapat? Itu jumlah pupuk untuk tahun ini 2025 149,3 ton. Itu terdiri dari pupuk NPK itu kalau nggak salah saya 113,55, urea 35,75. Saya pikir Itu akan diserahkan kepada siapa saja? itu diserahkan kepada kelompok tani. Iya, maksudnya berapa kecamatan? Oh, berapa kecamatan itu ada untuk saat ini 2025 kita sudah meningkat ada 9 kecamatan. 2024 kemarin itu ada 5 kecamatan. Seluruh stok pupuk telah berada di gudang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna sebelum disalurkan kepada kelompok tani di seluruh kecamatan. Pemberian pupuk subsidi tersebut rencananya akan diserahkan pada Selasa pekan depan untuk beberapa kelompok tani, di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Selatan, dan Bunguran Tengah. Demikian Yusfianti melaporkan. Rice Milling Unit RMU di Kecamatan Batubi dan Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, saat ini sudah dioperasikan untuk membantu warga petani menggiling hasil pertanian mereka. Selengkapnya laporan Marjani. Setelah beberapa tahun tidak beroperasi dan terbengkalai, rice milling unit di Kecamatan Batubi dan di Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh petani setempat untuk menggiling padi hasil pertanian mereka. Bangunan RMU tersebut sebelumnya sempat terlantar dan tertutup semak belukar karena tidak terawat. Tahun ini difungsikan kembali untuk membantu warga petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, kepada RRI mengatakan kedua unit mesin penggiling padi masing-masing bersumber dari APBD Natuna tahun 2017 dan APBD Provinsi Kepri tahun 2018 saat ini sudah dapat dioperasikan untuk membantu petani dalam memproduksi beras.
masalah petani ya, petani juga mengalami ya kegagalan panen gitu kan, hama gitu kan, dan sementara input dari seperti masalah pestisidanya itu mereka tidak mampu lah gitu, mampu untuk membeli pestisidanya. Ya kemarin ada rusak juga dikit, ada rusak yang di air ini itu aki kalau nggak salah saya, itu makanya tidak berjalan gitu. Sudah di Bunguran Tengah berjalan, cuman itu tadi memang untuk tapi sekarang sudah mulai semangat lagi lah petani itu, karena saya juga turun di lapangan yang memberikan sedikit motivasi lah kepada kelompok tani yang ada di Bunguran Tengah maupun di Batubi. Sementara itu, kapasitas rice milling unit di Batubi mampu memproduksi mencapai 1 ton beras per jam yang merupakan bantuan dari pemerintah daerah tahun 2017 lalu. Sedangkan mesin penggiling padi di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah dengan kapasitas produksi 700 hingga 800 kg beras per jam bantuan dari pemerintah Provinsi Kepri tahun 2018. Harapan kita memang terkait masalah untuk alat penggiling padi itu kita sudah menyediakan ya, dari itu kita serahkan ke UPJA itu ya, jasa pelayanan asintan itu, jadi mereka nanti yang mengelola mesin RMU itu. Jadi nanti kalau ada petani di sana yang mau menggiling ya silakan langsung ke sana, itu ada jasanya. Kedua unit mesin penggiling padi di 2 wilayah tersebut yang sudah beroperasi saat ini dikelola langsung oleh unit pelayanan jasa Al-Sintan atau UPJA. Dengan sudah beroperasinya kedua unit mesin penggiling padi baik di Kecamatan Batubi maupun di Kecamatan Bunguran Tengah, dengan harapan dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi beras di daerah ini ke depan. Demikian Merjani melaporkan. Kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sebanyak 8 prioritas pembangunan dalam rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2026 dengan fokus kemandirian perekonomian daerah di tingkat nagari atau desa. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda. Pemerintah Sumatera Barat menetapkan sebanyak 8 prioritas utama pembangunan yang terangkum dalam rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2026. Prioritas dimaksud yakni memastikan kemandirian daerah dalam sejumlah sektor pembangunan termasuk kemandirian pangan di tengah krisis global yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dunia. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi mengatakan berdasarkan peta rancangan kerja pemerintah Indonesia yang mengangkat semangat kedaulatan pangan, energi dan ekonomi yang produktif dan inklusif, Pemprov Sumbar telah menyasar kemandirian daerah terkait ketersediaan pangan. Menurutnya, pemerintah daerah menargetkan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional, memandirikan desa atau nagari dalam aspek pangan daerah, serta menjadikan Sumbar sebagai pusat perdagangan Indonesia di bagian barat. Prioritas pembangunan di Sumatera Barat ke depannya yang akan difokuskan kepada hal berikut: wujudkan Sumatera Barat lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, nagari dan desa sebagai basis kemajuan, Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Indonesia bagian barat. Mahyaldi menambahkan, Sumbar memiliki potensi guna mendukung target sebagai lumbung pangan nasional di beberapa daerah seperti Nagari Balingka di Kabupaten Agam serta Kabupaten Pesisir Selatan telah dikenal sebagai penghasil pangan yang melimpah. Pemerintah Sumbar juga memiliki target untuk meningkatkan produksi padi dan mengembangkan program food estate untuk mencapai tujuan tersebut. Mahyaldi mengatakan dukungan terhadap ketahanan pangan terdapat di tingkat nagari atau desa di Sumatera Barat. Menurutnya, dengan pembangunan daerah yang mendorong petani menggunakan benih unggul sebagai salah satu komponen utama dalam meningkatkan produktivitas pangan dan kemandirian daerah di tengah krisis global. Hans Primananda melaporkan. Perusahaan Umum Perum Bulog Sumatera Barat optimis target penyerapan gabah dan beras terpenuhi hingga akhir April 2025. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina. Terkait dengan aspirasi Bapak Presiden dalam rangka pengadaan dalam negeri, khususnya di Sumatera Barat, targetin sudah mengalami perubahan di angka 1.400. Dari total target itu, alhamdulillah 80% kami sudah achieve sampai saat ini. Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Barat R. Dharma Wijaya mengatakan, hingga saat ini serapan gabah dan beras petani telah mencapai 1.146 ton
Angka dimaksud mencapai 80% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 1.400 ton hingga akhir April 2025. Dharma menjelaskan, mayoritas penyerapan gabah dan beras berasal dari petani di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya. Sebab harga gabah dan beras yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan kondisi pada daerah dimaksud. Dharma menyampaikan, kekurangan 254 ton gabah dan beras diupayakan terpenuhi hingga akhir April 2025 dengan cara memantau areal sawah yang panen dalam waktu dekat dan mendatangi langsung tempat-tempat penggilingan. Dan itu kami lakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan para angkatan darat. Di samping itu juga dukungan dari para penyuluh, teman-teman di lapangan. Nah, itu merupakan kerja kolaboratif yang menurut kami luar biasa. Artinya kita ingin memastikan negara ingin hadir buat petani kita, bahwasanya mendapatkan harga yang terbaik. Nilai tukar petani insya Allah lebih dapat ditingkatkan. Dan hal ini sudah kami lakukan lebih kurang sudah 80%. Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Barat Dharma Wijaya mengatakan membeli gabah kering panen petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Kemudian beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram. Dharma menambahkan, penyerapan gabah dan beras dari petani merupakan upaya mendukung kemandirian pangan secara nasional. Namun kendala di Sumatera Barat, harga gabah dan beras yang dijual petani jauh di atas yang ditetapkan pemerintah karena termasuk kategori premium. Melati Oktawina melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau terus fokus pada peningkatan swasembada pangan dengan meluncurkan gerakan daerah mendukung swasembada pangan nasional. Selengkapnya Femi Asti Yovani melaporkan. Salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang masuk dalam Astacita yakni terkait dengan swasembada pangan. Menindaklanjuti program tersebut, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai upaya dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan instansi terkait. PJ atau penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan, untuk swasembada pangan, Riau mendapatkan target padi seluas 170.049 hektar dan padi gogo 47.253 hektar serta jagung perusahaan seluas 127.976 hektar. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyebutkan untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota dan pihak-pihak terkait melakukan berbagai upaya dengan menyusun sasaran tanam sampai ke tingkat desa. Identifikasi dan perencanaan kebutuhan penunjang meliputi pengairan, benih, pupuk, alat dan mesin pertanian atau asintan, serta infrastruktur pendukung lainnya untuk memastikan swasembada pangan yang berkelanjutan. 6. Pembentukan posko Satgas Swasembada Pangan di seluruh kabupaten kota. Selanjutnya, dalam mendukung percepatan program swasembada pangan jagung, pemerintah Provinsi Riau bersama Polda Riau menjalin kerjasama dalam bentuk program ketahanan pangan, khususnya pengembangan budidaya tanaman jagung. Momentum hari ini juga ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan antara Gubernur Riau dan Kapolda Riau. Tani subur di musim hujan. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Taufik Oha menambahkan, agar program swasembada pangan di Riau dapat memenuhi target, maka pemerintah Provinsi Riau meluncurkan gerakan daerah mendukung swasembada pangan nasional. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Rutan Pekanbaru melakukan penyelidikan dan pemeriksaan narapidana setelah viralnya video narapidana melakukan kegiatan dugem di blok tahanan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan. Sebuah video memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asik dugem diiringi musik keras viral di media sosial. Diduga kegiatan ini terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru. Menanggapi hal ini, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Bastian Manalu, mengatakan pihaknya tengah melakukan pengecekan lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan terkait hal ini dan juga memastikan narapidana yang melakukan kegiatan tersebut. Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, namun video ini telah menyebar luas di media sosial. Ini kan itu makanya pas Bang, kita kan sama tim kami lagi pemeriksaan ini kan masih semuanya masih di BAP sih Bang, di dalam pemeriksaan. Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau membenarkan terkait video kegiatan dugem yang dilakukan narapidana di dalam rutan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau Maizar menyebutkan bahwa akan menindak tegas napi, bahkan termasuk para petugas. Pihaknya juga akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Kita beralih menuju RRI Batam. BMKG memperkirakan wilayah Kepri akan memasuki puncak musim penghujan pada pertengahan bulan April hingga memasuki bulan Mei mendatang. Laporan Dedi Prabu. Kondisi cuaca di wilayah Kepri selama beberapa minggu ke depan akan kerap diguyur hujan karena memasuki puncak musim penghujan tahap pertama. Hal itu dikatakan Kepala BMKG Batam Ramlan, yang mengatakan wilayah Kepulauan Riau pada beberapa hari ke depannya umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Hal tersebut karena adanya sirkulasi angin sinklonik di perairan Kepri menjadi faktor utama terbentuknya awan-awan hujan. Di bulan April menuju ke bulan Mei ini adalah merupakan puncak-puncaknya musim hujan di tahap pertama, sehingga dampak dari cuaca itu musim penghujan itu tentu seperti tadi ada hujan lebat, kemudian petir, bisa terjadi juga angin puting beliung. Nah, kita juga harus mendapatkan informasi yang secara valid. Di tengah kondisi cuaca seperti ini, Ramlan menghimbau kepada masyarakat Kepri untuk waspada, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar perairan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan. Naiknya nilai tukar dolar secara signifikan terhadap rupiah berdampak positif terhadap pelaku bisnis di bidang ekspor. Reporter Nurul Mahfud melaporkan. Menguatnya dolar Amerika Serikat beberapa waktu belakangan ternyata tidak semuanya berdampak buruk terhadap perekonomian. Menurut akademisi Dedi, menguatnya dolar Amerika Serikat justru menjadi fenomena yang menguntungkan bagi pelaku bisnis di bidang ekspor. Ia menjelaskan bagi eksportir penguatan nilai mata uang Amerika Serikat justru menguntungkan, sebab di dalam negeri eksportir akan menggunakan rupiah sebagai ongkos produksi. Sementara di luar negeri para eksportir bertransaksi dengan menggunakan dolar. Artinya, jika dikonversi ke rupiah, maka eksportir akan mendapatkan selisih yang tergolong besar dari sebelumnya. Yang terjadi sebenarnya adalah dolarnya sangat menguat. Jadi dolar kalau menguat itu alasannya kan kita bisa bilang banyak ya. Jadi kalau dilihat levelnya apakah mengkhawatirkan, memang ini tergantung dari seberapa tergantung kita terhadap US dollar. Karena sebagian eksportir dan mereka yang penghasilannya dalam dolar tentunya kemudian mendapatkan bagian yang lebih gitu ya. Meskipun penguatan dolar dapat memberikan keuntungan bagi beberapa sektor, tetapi Dedi mengingatkan juga melemahnya rupiah ini dapat membawa risiko tertentu, terutama terkait dengan inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Selanjutnya kita ke RRI Tanjung Pinang. Upaya pelestarian dan adaptasi bahasa Melayu menjadi krusial agar bahasa yang kaya akan nilai budaya ini tetap hidup dan relevan bagi generasi kini dan mendatang. Aryo Wisnu melaporkan. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Juramadi Esram, mengakui bahwa ada tantangan besar dalam pelestarian bahasa Melayu di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Anak-anak muda sekarang lebih banyak menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul yang semakin dominan di kalangan anak muda membuat kekhawatiran akan punahnya bahasa Melayu semakin nyata. Menurutnya, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya lokal sejak dini dalam melestarikan bahasa Melayu. Juramadi Esram juga menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia, sebab menurutnya bahasa Melayu bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga pondasi utama dari terbentuknya bahasa Indonesia. Bahwa memang bahasa Indonesia bahasa Melayu. Kalau dulu kita bergabung sama Riau, jadi bahasa Melayu Riau. Sekarang kita perkecil lagi karena kita sudah jadi Kepri, itu berasal dari bahasa Melayu Kepri yang memang tunak dikembangkan oleh Raja Ali Haji. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Juramadi Esram, menambahkan dalam upaya menjaga bahasa Melayu, Dinas Kebudayaan Kepri telah meluncurkan beberapa program, termasuk kelas-kelas bahasa, lokakarya, kebudayaan, dan pengenalan bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa bahasa Melayu tetap hidup dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan sedang melakukan persiapan manasik haji tahun 1446 Hijriah. Berikut laporan Febriansyah.
Calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang akan diberangkatkan tahun ini telah memulai sejumlah tahapan persiapan untuk melaksanakan rangkaian rukun Islam kelima ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah di musim haji 1446 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sufyan menambahkan, saat ini calon jemaah haji asal Bintan sedang melaksanakan manasik haji yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Bintan yang dimulai 13 hingga 22 April 2025. Melalui bimbingan manasik haji ini, seluruh calon jemaah haji akan mampu memahami seluruh informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya di Tanah Suci nantinya. Pembekalan itu intinya yang pertama kan jatuh takwa. Artinya kan bekal takwa itu kita terjemahkan yang paling penting adalah pertama itu kesehatan. Karena jam fisik itu, haji itu kan selain daripada ilmu manasik haji, wajib itu kan mengenai haji dari sebagai menuntaskan kewajiban ibadahnya, tapi ditambah dengan ilmu kesehatan, kemudian ditambah dengan masalah adab menghadapi di daerah yang asing yaitu di Mekah dan sekitarnya ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sufyan mengatakan, untuk diketahui bersama direncanakan calon haji asal Bintan yang berangkat ke Tanah Suci tahun 2025 ini sebanyak 75 orang. Adapun rinciannya dari Kecamatan Bintan Timur 45 orang, Tuapaya 5 orang, Tambelan 1 orang, Bintan Utara 11 orang, Teluk Bintan 2 orang, Sri Kuala Lobam 5 orang, Gunung Kijang 5 orang, dan Teluk Sebong 1 orang. Sebelumnya terdapat seorang calon yang telah berpulang ke Rahmatullah. Sementara itu, untuk pelunasan pembayaran pemberangkatan haji itu masih tersisa beberapa orang jemaah. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah melunasinya karena diperkirakan berakhir pada 21 April mendatang. Sedangkan pelepasan calon jemaah haji asal Bintan akan dilaksanakan pada 2 Mei mendatang dari Bintan menuju embarkasi Batam. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang. Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Tuti Widya dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.